Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, pentingnya script writing itu di zaman sekarang sangat penting sekali. Untuk teman-teman yang penggiat sosial media, contohnya mungkin Instagram, punya gambar yang biasa dengan caption yang luar biasa, akan menghasilkan impact yang sangat luar biasa. Dan bahkan mungkin gambar yang sudah luar biasa ditambahkan dengan caption atau script writing yang luar biasa, maka akan jadi tambah luar biasa. Terus kemudian kita bayangkan film-film luar biasa itu kadang-kadang pengambilan atau produksinya biasa saja, tapi skripnya luar biasa maka akan jadi film luar biasa. Tapi sebaliknya, film dengan pengambilan dan juga produksi luar biasa dengan skrip yang biasa-biasa saja, filmnya akan jadi biasa-biasa saja. Pentingnya narasi sangat diperlukan seperti sekarang ini karena setiap hal untuk mendapatkan ilmu diajarkan di agama kita ikro dengan cara membaca. Jadi teman-teman semuanya, untuk sedekah ilmu part pertama ini langsung kita akan dibimbing oleh Dr. Anda Tuti Masliana, seorang ahli script writing dari Unpad. Luar biasa sekali. Mau tahu seperti apa? Langsung aja kita berikan kesempatan untuk Dr. Anda Tuti Masliana. Silakan, Mbak. Iya Mas Ari, terima kasih banyak kesempatannya ini. Alhamdulillah saya bisa ikut dalam program Sedekah Ilmu ini dari Hijrah Fest. Mudah-mudahan berkah untuk semua ya Mas, untuk tim dari Hijrah Fest, untuk Mas Ari terutama sebagai pelopornya, kemudian juga untuk teman-teman yang saat ini menyaksikan YouTube dari Sedekah Ilmu ini. Oke, sekarang saya mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang sekali saya Tuti Masliana bisa hadir di acara Sedekah Ilmu ini. Program yang menurut saya hebat banget dari Hijrah Fest ya. Dan insya Allah pada kesempatan hari ini saya mau berbagi kepada teman-teman tentang gimana caranya untuk bisa nulis skrip ya, untuk jadi penulis ini untuk pemula ya, untuk pemula supaya nggak takut lagi untuk nulis apapun, nulis caption kek, nulis curahan hati kek, atau kesana-sananya nanti boleh nulis blog ya, atau mungkin nulis cerpen atau ya banyak jenis tulisan lainnya gitu. Nah, alhamdulillah kita semua sehat, Allah kasih sehat hari ini. Mudah-mudahan dilancarkan ya. Saya juga mudah-mudahan nggak deg-degan nih. Oke, baik. Teman-teman semua, banyak ya yang orang kalau diminta untuk nulis, belum apa-apa tuh udah mumet duluan. Karena pertama bingung, aduh mau nulis apa ya gitu. Nggak tahu mesti mulai dari mana, terus yang ditulisnya juga apa, nggak punya ide, idenya mau nyari di mana. Jadi dari step awal aja udah bingung duluan. Ini penyakit semua orang ya, bukan cuma teman-teman aja, saya juga yang tiap hari kerjaannya nulis, kadang-kadang ya kalau kata orang sekarang judek juga gitu. Jadi ngeblok gitu, nggak bisa mikir. Nah, tapi mudah-mudahan dengan beberapa tips yang akan saya sharing ke teman-teman semua bisa ada jalan ya. Oke, teman-teman saya akan share materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini materinya sangat sederhana banget. Mudah-mudahan bisa cepat dimengerti. Oke, sebentar ya. Nah, ini materinya. Oh, udah ada di belakang. Saya pundurin lagi sebentar. Oke. Nah, teman-teman, ini materinya Basic Creative Writing. Dengan subbahasan How to Catch the Idea. Bahasa Inggris. Tapi kita belajarnya bahasa Indonesia kok ya. Oke. Apa sih creative writing itu? Creative writing adalah
segala tulisan ya yang bukan bergenre formal. Jadi tulisan yang sifatnya non formal itu bisa dilakukan dengan pendekatan kreatif. Itu creative writing. Yang formal itu udah tahu lah ya, skripsi, laporan ilmiah, kemudian laporan penelitian, apalagi ya, surat menyurat bisnis atau perjanjian ya di ranah legal itu semuanya formal. Tapi kalau cerpen, novel, puisi, konten media sosial nih sekarang yang lagi musim semuanya pada bikin media sosial ya. Kemudian blog, naskah iklan, naskah MC juga. Ayo siapa yang suka MC? Terus narasi video ya. Nah, itu semuanya tulisannya masuk ke dalam genre creative writing karena memerlukan ide-ide kreatif ya. Pakemnya itu agak longgar dibandingkan penulisan formal begitu. Oke. Itu tadi pengertiannya. Sekarang langkah-langkahnya. Segala sesuatu bukan cuma nulis aja, kan pasti ada persiapan ya. Ada persiapan, baru ke eksekusinya, dalam hal ini menulis, kemudian publikasi. Publikasi itu bukan berarti nerbitin buku aja, tapi dalam hal ini publikasi adalah men-share tulisan kita ke ranah publik, termasuk caption Instagram misalnya itu kalau kita udah nulis, terus kita post, itu namanya kita udah melakukan publikasi, gitu ya. Jadi sekarang saya mau mulai dari persiapan dulu nih. Oke, apa sih yang harus disiapin kalau kita mau nulis? Taram! Ini yang harus disiapin itu ada ide, kemudian tujuan, kita nulis tuh mau apa ya, kemudian halayaknya siapa, bahan-bahan tulisannya harus disiapin. Jadi ide itu sebagai modal utama menulis, kemudian tujuannya juga harus kita tetapkan, tulisan kita nih untuk apa nih? Untuk informasi, ya, memberikan informasi, untuk merayu, merayu dalam arti kalau ada teman-teman yang sekarang jualan online shop, ya, usaha di bidang misalnya baju muslim atau jilbab gitu. Nah, itu kebanyakan narasinya itu persuasif ya, membujuk. Gimana caranya supaya pembeli gitu ya tertarik. Sebelum beli berarti bukan pembeli ya, pembaca atau viewer atau follower Instagram kita itu tertarik untuk beli. Kemudian to motivate, memotivasi, atau to entertain, menghibur. Nah, atau kombinasi semuanya, kayak tulisan-tulisan Mas Ari Untung tuh ya di Instagramnya itu selain penuh dengan value, dengan hal-hal yang bisa kita ambil manfaatnya, tapi juga entertaining. Nah, Mas Ari keren banget tulisannya tuh kalau di Instagram. Nah, setelah kita menetapkan tujuan, kita juga harus perhatikan siapa halayak kita, karena beda halayak akan beda lagi cara atau bahasa yang kita pakai di tulisan kita. Kalau misalnya anak muda gitu ya, pasti kita bahasanya pilih jargon-jargon atau pilihan katanya yang mendekati atau yang biasa dipakai sama anak muda. Tapi kalau misalnya ibu-ibu yang udah dewasa, udah pasti kita nggak bisa pakai bahasa gaul ya, karena nanti ada yang nggak ngerti audiens kita kalau audiensnya ibu-ibu. Jadi tahu siapa halayak kita itu sangat penting. And next, kita harus siapin bahan-bahannya supaya tulisan kita punya itu tadi, punya value. Bukan kaleng-kaleng ya, bukan cuma orang habis baca terus hilang, nggak ada yang nyangkut.
Jadi tulisan kita harus bisa diambil manfaatnya oleh follower atau viewer atau pembaca dari tulisan kita. Gitu. Data dan fakta. Nah, apa nih bedanya data sama fakta? Ayo, ada yang tahu apa enggak bedanya data sama fakta? Apa? Ah, dikit lagi, dikit lagi. Tuh Mas yang di sana? Aduh, hampir. Oke, ya. Jadi data dan fakta bedanya, kalau fakta itu segala sesuatu yang berkenaan langsung dengan panca indera kita. Ya, jadi ada peristiwa kita lihat langsung dengan mata kepala sendiri, itu fakta buat kita. Ada benda yang kita pegang langsung, kita raba permukaannya, kita tahu itu kasar atau halus, itu fakta. Jadi faktanya saya udah pegang benda ini, karena kita udah ngerasain langsung. Atau indera penciuman atau pendengaran. Nih ya, suka banyak saya dengar yang gibah nih, misalnya gini, tahu nggak sih ibu itu, ini nggak boleh ditiru ya teman-teman ya, ini contoh aja contoh, ibu itu kan suaminya lalalala lili-lili, masa sih, iya ini fakta, saya dengar kok dari pembantunya, tuh, itu selain gibahnya dosa, nggak boleh, salah juga dia bilang bahwa itu fakta. Orang dia dengar dari asisten rumah tangga, artinya dari orang lain gitu. Dia bilang itu fakta, ya. Jadi udah berapa tuh salahnya? Udah menggibah, ya. Udah gitu dia salah lagi bilangnya. Orang bukan fakta, dia bilang fakta. Dia nggak lihat sendiri dan nggak dengar sendiri. Itu nggak boleh, ya. Kemudian apa bedanya dengan data? Data adalah fakta yang sudah diubah dalam bentuk tulisan, gambar, foto, suara, apalagi ya, video bisa, tapi harus dibuktikan dulu kebenarannya. Kalau data, karena apa? Karena bukan kita sendiri yang lihat, bukan kita sendiri yang dengar. Ya, kita cuma lihat dari buku misalnya. Kalau buku, karena misalnya bukunya udah valid, dikeluarkan oleh penerbit yang valid, ya itu udah bagus, datanya tervalidasi. Tapi kadang-kadang kita menggunakan data ya yang kita nggak tahu sumbernya valid atau enggak, terus kita pakai dan kita malah bilang itu sebagai fakta, itu salah banget. Ya, hati-hati ya teman-teman semua. Jadi itu bedanya data sama fakta. Kalau fakta kita ngalamin langsung, lihat langsung, dengar langsung, pegang langsung, cium langsung. Kalau data itu kita nggak ngalamin langsung, kita dapat dari bacaan, dapat dari dengar dari orang, ya katanya, dan itu harus diuji lagi kebenarannya. Jadi jangan sampai kita nulis pakai data yang nggak valid atau data yang belum kita uji kebenarannya. Nanti tulisan kita mengandung sesuatu yang salah gitu. Ya, oke. Setelah kita siapin semuanya, ada idenya, tujuannya, halayak, bahan-bahan, tulisan. Terus kan harusnya udah dong kita nulis. Nah, sabar. Kita harus ulik dulu nih yang namanya ide. Karena ini yang dibilang katanya ya susah dicarinya. Benar nggak sih ide susah dicari? Benar ya. Kadang-kadang udah duduk di depan laptop, udah megang kertas, nih udah ada kertas nih, udah ada alat tulis, ya kelihatan nggak? Ada alat tulis, tapi udah bingung, terus ngambil snacknya udah habis satu toples, belum muncul juga idenya. Benarkah ide susah dicari? Nah, jawabannya sebenarnya nggak susah.
asal kita tahu gimana cara mencari ide. Teman-teman, katanya nih, sebenarnya ide itu bukan dicari, tapi ditangkap. Karena dia nggak ngumpet. Kalau dicari kan berarti nggak ada. Mana nih ide, mana nih? Tapi kalau ditangkap, dia tuh ada. Kadang-kadang deket sama kita, deket banget. Tapi karena kita nggak tahu bahwa yang deket itu bisa jadi sumber ide, kita cuekin dan kita jadi bingung. Oke, kita buktikan ya bahwa sebenarnya ide itu ada di mana-mana. Ide buat tulisan loh ya. Oke, kita mulai dari nih sumber idenya dulu. Bisa dari olah pikir diri sendiri, bisa dari usulan orang lain. Nulis ini yuk, itu usulan dari orang lain. Bisa stimuli dari lingkungan. Stimuli itu maksudnya apa yang terjadi di lingkungan dan kita lihat gitu, ya. Oke, sekarang yang dari diri sendiri nih. Dari diri sendiri, apa sih biasanya ide yang datang dari diri sendiri? Yang paling gampang aja. Apa coba? Iya, betul. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan? Itu paling gampang nulis apa yang kita rasakan. Misalnya nih, guys gitu ya, anak sekarang ya, guys tahu nggak sih hari ini aku senang banget karena semalam aku mimpi ketemu sama orang tuaku yang udah meninggal dunia. Ya Allah, rasanya kayak gimana nggak mau lepas. Kalian pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Berapa kalimat tuh tadi? Ya, kalau itu misalnya jadi narasi Instagram kita ya, disertai dengan foto ayah dan ibu, cuma 4-5 kalimat aja udah bisa bikin merinding. Ya, karena kita benar-benar numpahin apa yang kita rasakan. Itu tadi perasaan apa tuh ya? Perasaan haru mungkin ya. Seneng tapi ada harunya gitu. Banyak kan macam-macam perasaan. Ada yang bangun tidur udah bete, ada yang bangun tidur baca WA nih, kebiasaan nih sekarang ya. Bangun tidur yang dicari malah WA, lupa baca doa malah nyari handphone dulu. Terus ada berita apa gitu ya, bahwa hari ini misalnya dipanggil lamaran kerja atau apa, dipanggil untuk tes atau apa. Nah, itu kan senang. Terus ditulis. Nah, itu paling gampang tuh. Dari perasaan tuh paling gampang. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Menceritakan apa yang kita lakukan, our activity. Dari mulai bangun tidur, apa, terus bikin sarapan. Hari ini sarapan apa? Sarapannya bikin pisang goreng tapi terus gosong. Terus minta tips ke teman-teman gimana sih caranya kalau bikin pisang goreng yang udah mateng banget biar nggak cepet gosong misalnya gitu. Ya, nah itu yang seperti itu kan hal-hal kecil ya, tapi itu bisa jadi ide loh. Ide ngasih tips atau minta tips gitu tentang sarapan, tentang cara memasak sesuatu, bisa kan? Ya, oke. Berikutnya, ini dari hasil olah pikir. Kalau dari orang lain, tadi kan ada usulan dari orang lain ya, itu sama sih prosesnya, kita tampung, terus kita pikirin dulu, ini kira-kira usulan dari sahabat kita, teman kita, atau dari keluarga kita, bisa kita adopsi nggak nih buat tulisan kita gitu. Nah, terus yang berikutnya, nih yang dari lingkungan nih ya, yang dari lingkungan banyak banget stimuli dari lingkungan. Ayo kita latihan sekaligus membuktikan bahwa di lingkungan kita itu banyak banget bahan yang bisa jadi ide buat tulisan kita.
dari benda dulu. Oke, dari benda nih. Apa ya? Benda yang sehari-harinya ada di dekat kita tuh apa kira-kira? Coba dari yang dekat dulu aja. Eh, baju yang atau kerudung untuk perempuan atau ini deh yang di semuanya ada ya, sepatu gimana? Nah, sepatu dari benda ini tiap hari nih kita pakai nih, ya. Bahkan kalau lagi nggak pakai sepatu ya dia kelihatan lah ada di rak sepatu gitu. Apa yang bisa kita tulis dari sepatu? Kok nulis tentang sepatu? Kenapa enggak? Kita ceritain tentang sepatu. Kita bisa bikin tulisan banyak banget cuma dari benda yang namanya sepatu. Baru satu benda ya, sepatu. Apalagi buat teman-teman yang punya online shop jualannya sepatu. Kan harus bikin tiap hari selain posting produknya, pasti harus bikin tulisan juga dong yang enggak melulu jualan ya. Oke, dari sepatu kita bisa cerita jenis-jenisnya. Sepatu ada berapa jenis tuh? Di gambarnya banyak banget. Ada wah banyak deh ya. Ada flats, ada slippers, ada yang pakai hak, high heels, ada yang haknya gede banget, wedges, terus ada sepatu sport, banyak kan dari jenis-jenisnya aja kita bisa cerita banyak banget. Teman-teman tahu nggak sepatu itu ternyata ada sekian jenis loh. Tahu nggak sih? Yang pertama yang sering kita pakai misalnya sepatu sport. Apa itu sepatu sport? Sepatu sport adalah sepatu yang karakternya bla 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 bla. Terus ada juga sepatu flats. Sepatu flats kayak gimana? Yang tipis tuh bla 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 bla. Tuh dari jenisnya aja kita bisa cerita banyak. Terus dari anatominya, sepatu ada anatomi ya, ada misalnya jenis-jenis haknya, kemudian lapisan dalamnya, apa namanya, ya kan? Terus apalagi sih insole, outsole, apalah itu ya, anatomi sepatu. Next lagi materialnya, ada yang kulit, ada yang plastik, kalep, sweat, ada yang rubber, macam-macam. Terus masing-masing kelebihan kekurangannya apa dari material yang digunakan itu. Bisa jadi satu tulisan. Oh, loncat ke bawah. Ada yang usul tuh barusan. Perawatannya, Kak, katanya. Bu, perawatannya, Bu. Oke. Perawatannya. Wah, sekarang nih perawatan sepatu jarang nih yang dilakukan sendiri ya. Nyuci aja ke tempat lain. Dulu zaman saya nyuci sepatu itu biar putih pakai kapur, sepatu sekolah. Sekarang udah nggak ada, anak sekarang udah nggak mau melakukan itu ya. Dari perawatannya, kalau kulit gimana ngerawatnya, kalau yang plastik gimana, kalau yang kain dari kanvas mesti gimana, kalau yang sweat apalagi mesti gimana tuh, bisa dicuci apa cuma disikat-sikat. Udah bisa satu tulisan lagi soal perawatan sepatu kan. Wah banyak brand, harga, produsennya, lokal vs luar. Sekarang udah banyak tuh. Terus kisah kolektor sepatu, yang sepatunya sampai berkamar-kamar. Terus bisnis cuci sepatu, yang sekarang lagi marak ya. Nyuci satu, berhadiah satu. Ya, jadi dari satu benda aja kita bisa bikin banyak tulisan tuh. Ini udah berapa tuh? Masih ada 02 kalau mau ditambahin mangga silahkan. Udah dari benda ya, contohnya itu. Bisa benda lain yang teman pikirkan misalnya mau apa, mau alat musik, mau apa boleh ya, furniture atau apa. Next, hewan. Siapa yang cat lovers di sini? Banyak banget nih. Kita paling senang nulis tentang kucing kita ya. Bisa, profil kucing kita bisa jadi satu tulisan. Hai, kenalkan, ini kucing aku, namanya
siapa, kelakuannya gimana, ya. Kalau dipanggil bunyinya apa, makanannya apa. Tapi selain memprofilkan kucing kita sendiri, kita juga bisa tulis ya, buat tulisan tentang jenis-jenis kucing, anatomi, sifat-sifatnya, perilakunya, kemudian arti suaranya. Ada loh, arti-artinya ya, ada aplikasi tuh yang bisa ngertiin suara kucing, lucu banget. Terus makanannya, perlengkapannya kalau mau memelihara kucing apa aja, cara merawatnya gimana, biaya perawatannya seperti apa, terus penyakit-penyakitnya apa aja, atau kalau sakit dibawanya kemana, biayanya berapa. Banyak banget. Dari ngomongin kucing aja bisa jadi 10 artikel kali ya. Banyak kan? Jadi postingnya tuh bisa dicicil. Bisa hari ini ngomongin jenis-jenisnya, minggu depan ngomongin apanya, anatominya, sifat-sifatnya. Tuh, belum lagi yang pelihara hewan lain, ikan cupang. Hari ini banyak banget ya yang suka ikan cupang nih. Bagus-bagus, Masya Allah, ciptaan Allah ya. Oke, tadi hewan. Berikutnya makanan. Aduh, bikin ngiler aja nih, contohnya asinan. Iya, asinan ya. Kalau makanan, kita bisa ceritain bahan-bahannya, cara membuatnya, biaya pembuatannya berapa, untuk berapa porsi, deskripsi rasanya gimana, asam, manis, pedes, atau ada gurih-gurihnya atau apa, terus komposisi gizinya gimana. Nih, ini bisa berapa poin ya? Ada 5. Bisa ditambahin lagi. Misalnya, tuh penjual asinan yang enak di mana? Kalau di Rawamangun ada tuh banyak ya. Saya kebetulan tinggalnya di Rawamangun, jadi banyak tukang asinan yang enak di seputar rumah. Nah, jadi teman-teman, breakdown ini ya bisa jadi satu tulisan, tapi pasti akan panjang banget. Bisa dipecah, bisa jadi beberapa tulisan. Ya, makanan udah ya. Asinan kita lewatkan ya, karena kalau kelamaan di sini nanti ngiler. Next, tempat wisata. Tempat wisata. Kalau kita habis jalan-jalan ke suatu tempat, jangan disia-siain itu pengalamannya. Bisa ditulis walaupun kita bukan traveler blogger ya, tapi kita bisa ceritain itu kok di tulisan kita meskipun cuma pendek-pendek aja. Kita bisa cerita lokasinya di mana, akses ke sananya pakai apa enaknya, atau yang murahnya pakai apa. Terus gambarin deh keindahan keindahan alamnya tuh seperti apa. Ada gunung, gunungnya gimana, ada awan yang gimana, ada lembah, ada sungai. Gitu. Keunikannya boleh diceritain juga ya, misalnya airnya ternyata warnanya kalau pagi biru, kalau siang merah gitu. Bisa diceritain sejarahnya, atau fasilitas yang ada di lingkungan situ. Ada hotel kah dekat-dekat situ? Atau ada bisa naik perahu, naik apa gitu ya. Kan seru kan? Jadi jangan habis jalan-jalan, udah deh simpen foto-foto. Padahal bisa diceritain, bisa di-sharing ke teman-teman semua ya, pembaca kita, follower kita atau viewer kita, atau di blog kita ya, bisa juga diceritain. Next, tempat bangunan. Dari bangunan. Gimana caranya kita menulis soal bangunan? Idenya apa aja? Nah, kita breakdown lagi, teman-teman. Jangan lupa breakdown. Contohnya nih masjid. Kebetulan ya, Istiqlal kan habis direnovasi ya. Jadi bagus. Sekarang jadi lebih kinclong gitu ya. Sekarang tuh Istiqlal luar biasa, Masya Allah. Nah, misalnya kita habis mampir ke sebuah masjid di mana gitu
ya ke sebuah daerah mampir di Masjid Agungnya. Kalau di sini kebetulan gambarnya Istiqlal ya. Apa yang bisa kita tulis dari bangunan yang kebetulan contohnya masjid, kita bisa waktu mampir itu di sana ya bisa tanya-tanya ke yang ngurus di sana. Mudah-mudahan sih tahu data fisiknya ya, misalnya dibangun tahun berapa, luasnya, kemudian ini yang punyanya tadinya siapa, kapan diwakafkan, atau eksteriornya, arsitekturnya mengikuti model apa, gitu. Syukur-syukur ketemu sama yang punyanya gitu ya, yang mewakafkannya. Tapi kalau kita cuma mampir doang sih biasanya susah. Ya kita mungkin data fisik nggak terlalu bisa dapat datanya ya. Ya kita dari pengamatan kita aja deh. Misalnya konsep dan detail arsitekturnya. Terus interiornya kayak gimana? Karpetnya misalnya bagus, lembut, tebal-tebal gitu, bersih. Gitu. Terus keunikannya, fasilitasnya ada apa aja, kan masjid nggak melulu tempat sholat ya, bisa sebagai tempat aktivitas sosial, bisa buat ngumpulnya komunitas pengajian, atau ada perpustakaan, atau ada taman kanak-kanaknya ya, tempat bermain. Kemudian jadwal kegiatannya apa aja dan akses untuk ke bangunan itu seperti apa? Mudah enggak? Atau mesti pakai kendaraan apa? Asiknya di mana untuk menuju ke tempat itu, ke bangunan itu? Gitu. Ini kebetulan contohnya masjid, tapi teman-teman bisa explore bangunan yang lain. Ya. Oke. Sampai sini mudah-mudahan paham ya. Alhamdulillah. Kita lanjut. Nah, profil gimana nih? Kebetulan ya, saya tuh senang banget kalau ngasih tugas ke teman-teman mahasiswa di mana saya mengajar untuk membuat profil orang tua. Salah seorang aja, entah ayah, entah ibu. Nah, rata-rata tuh mereka uh, yang selama ini komunikasinya sungkan-sungkan gitu, mau nggak mau kan harus nanya-nanya ya ke ibu, ke bapak, atau ke ayah, ke umi, ke abi, tentang masa kecil mereka, hal-hal yang mereka suka, perjuangan mereka. Jarang-jarang loh punya kesempatan. Kalau nggak dipaksa nulis profil orang tua, mungkin sampai tua kita nggak bisa ngobrol gali-gali sampai dalam ya tentang profil orang tua kita. Nah, itu bisa dicoba tuh meskipun misalnya untuk konsumsi keluarga sendiri, coba menulis tentang umi atau ibu atau mama atau bunda ya. Dulu masa kecilnya gimana sih, Bun? Dulu sekolahnya gimana? Guru-gurunya enak apa enggak? Bunda berprestasi enggak dulu waktu sekolah? Terus Bunda ketemu ayah gimana ceritanya? Seru deh, pasti seru. Ya, jadi kalau mau ngobrol atau bikin tulisan tentang profil, guidance-nya nih, arahannya, tanya biodatanya. Biodata tuh nama, kemudian tempat tanggal lahir, terus nama orang tua, alamat ya, biodata yang ada di KTP deh, itu tanya. Nanyanya harus yang jelas ya. Kalau misalnya orang tua kita mungkin kita tahu, tapi kalau kita memprofilkan orang lain itu nulis namanya kalau bisa dia yang nulis karena takut salah. Misalnya namanya Saifuddin, nah itu pakai Fanta atau pakai F atau pakai P Saifuddin atau mungkin pakai Victory, pakai V Saifuddin. Jadi ya biarkan beliau ya yang menuliskan namanya atau kita yang nulis tapi kita dictation lagi, kita sebut lagi hurufnya satu persatu.
biodata. Terus keluarganya kayak gimana, aktivitas beliau sekarang, achievement ya, prestasi atau apa yang berharga dalam hidupnya yang sudah diraih, titik balik, kalau misalnya tadinya gimana, sekarang sudah bagaimana, ya, kenapa bisa eh, bertransformasi seperti itu, kemudian success story-nya bisa juga digali. Nah, banyak banget dong wawancaranya. Bisa semua ditanyain, bisa enggak. Kalau misalnya, keluarganya nggak usah ditanya-tanyain deh, nggak apa-apa. Ya, udah kebayang kan sekarang? Pasti udah ya. Dicoba aja tanya atau wawancara orang tua, bikin profil, nanti diketik, terus di-share ke adik atau kakak gitu. Saya aja nih pengalaman pribadi baru tahu setelah tua kalau ibu saya sempat ganti nama ya. Tadinya Mas Tuna jadi Mas Tenah gitu. Kenapa ya? Terus ibu cerita, ini yang kayak gitu-gitu tuh orang tua juga senang diajak ngobrol. Walaupun nih apa sih kok tiba-tiba ngajakin ngobrol begini nih. Tapi ya bilang aja, aku lagi pengen belajar nulis dan aku pengen tulisan profil pertamaku adalah tentang ibu gitu, atau tentang ayah. Oke, dicoba ya. Sip. Next, berikutnya habis profil apa nih? Ini event atau acara. Ini contohnya Hijrah Fest. Yang dekat aja. Hijrah Fest. Saya dulu ikut yang pertama, alhamdulillah. Tapi yang berikutnya saya berhalangan bisa hadir. Terus niat lagi, nextnya mau ikut lagi, udah ada pandemi ya, qadarullah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu ya, biar bisa ikut lagi di acara Hijrah Fest. Nah, kalau kita mau nulis tentang sebuah event, sebuah acara, apa yang bisa kita gali ya, atau apa yang bisa kita tulis? Banyak. Pertama, kita cari tahu dulu biodata acaranya. Ya, nama acaranya apa, Hijrah Fest, siapa foundernya atau pencetus idenya, kemudian kapan ide itu muncul, ide untuk menyelenggarakan acara ini, kemudian karakteristik acaranya atau tema acaranya apa, ya. Kemudian konten acaranya, nih yang kedua konten acaranya tuh, ya, mau ada apa aja di Hijrah Fest, terus rundown acaranya, tiketing, udah tiketnya kan ya, tiketingnya berapa dan bagaimana rules-nya, belinya di mana, profil pengisi acaranya bisa nih, bisa banyak nih tulisannya kalau bikin profil pengisi acara. Wah, ustadz-ustadznya aja banyak ya. Kemudian kepanitiaannya bagaimana, melibatkan berapa orang, berapa volunteer, terus kesibukan panitianya seperti apa, persiapannya berapa bulan, terus tenannya yang pengisi-pengisi stand-stand di sana yang meramaikan acara itu ada berapa dan apa aja. Terus ada kejadian uniknya apa aja. Ada yang misalnya alhamdulillah bisa hijrah ya, menjadi keluarga muslim atau muslimah, kemudian ada yang menikah waktu saya hadir tuh, ada yang menikah di Hijrah Fest ya, Masya Allah. Nah, ini semua kalau dijadiin satu tulisan akan kebanyakan, meskipun bisa ya, bisa dipecah-pecah sesuai ini tadi tuh breakdown-nya ya, mungkin nyeritain kejadian unik ya nanti bisa sendiri tulisannya. Terus soal bagaimana sibuknya panitia, ada yang bagian kebersihan, wah bawa keliling, nggak boleh lihat ada sampah. Ada yang bagian merapikan syaf kalau sholat ya. Nah itu yang kayak gitu-gitu kan seru kalau diceritain ya.
Oke, ini event ini yang teman-teman di Hijrah Fest nih udah bisa nih bikin tulisan yang banyak nih nanti kalau ada Hijrah Fest atau event-event lainnya ya. Nggak cuma 5W1H, tapi bisa di breakdown, dipecah-pecah jadi tulisan-tulisan tersendiri. Berikutnya. Wah, ini siapa nih yang kebanjiran nih? Mudah-mudahan teman-teman yang sekarang sedang mengalami musibah banjir, dimanapun, bisa segera surut atau teratasi ya. Kebetulan ini waktu direkam lagi musim hujan ya. Ya mungkin teman-teman nanti ketika musim sudah berganti, sudah nggak kebanjiran lagi ya, mudah-mudahan. Oke, ini gambarnya saya ambil dari republika.com. Saya ambil dari internet gambarnya. Ada, wah, anak-anak, adik-adik yang lagi main banjir senang banget ya. Nah, kalau peristiwa seperti ini, apa sih yang bisa kita tulis? Ya, peristiwa sama event bedanya apa sih? Kalau event itu direncanakan, tapi kalau peristiwa itu tidak direncanakan, jadi sudden ya. Misalnya musibah, bencana alam, kemudian kejadian-kejadian di jalan. Oke, ini yang berikutnya peristiwa. Peristiwa fotonya saya ambil dari situs republika.com. Peristiwa di mana kita lihat, wah adik-adik kita, anak-anak kita lagi main banjir, main senang banget main air di lokasi banjir. Nah, apa sih yang bisa kita tulis kalau kita melihat sebuah peristiwa? Peristiwa tuh bisa peristiwa kejadian alam, ya bisa juga hal-hal yang insidentil yang kita temui. Kalau ini contohnya kebetulan banjir. Kita bisa tulis 5W1H ini pakai prinsip berita 5W1H. 5-nya, yang W-nya who, kemudian apa? Oh, what dulu. What, who, when, where, satu lagi why. H-nya how, bagaimana mengatasinya misalnya. What, apa peristiwanya. Why, kenapa bisa terjadi. Terus where, di mana? Ya, 5W1H. Terus setelah data-data itu kita dapat, kita bisa deskripsikan peristiwanya. Seperti apa banjirnya, setinggi apa, kemudian airnya sekeruh apa, kenapa bisa keruh begitu. Apa karena airnya dari pegunungan turun ke pemukiman dan lain sebagainya ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang bisa kita laporkan atau yang bisa kita tulis, entah sebagai report ya, entah sebagai pengingat diri kita bahwa kita pernah melihat peristiwa tersebut. Gitu. Kemudian setelah peristiwa apa nih? Bentar ya. Waduh. Nah, ini. Setelah peristiwa bisa fenomena termasuk peristiwa. Tapi yang saya maksud di sini adalah hal-hal yang kita lihat bisa sehari-hari, bisa di lingkungan kita juga, nggak usah jauh kemana-mana. Misalnya kita lihat anak ayam, ini anak ayam apa anak bebek ya? Anak ayam yang baru menetas gitu, terus uyel-uyelan gitu ya, gusel-gusel gitu kan lucu ya, lucu banget. Nah, ini bisa kita ceritain, atau bahkan kalau imajinasi kita berkembang, kita bisa bikin fabel, cerita tentang dua anak ayam yang lucu. Ya, mereka dilahirkan oleh seorang induk ayam yang tapi induk ayamnya pergi entah kemana. Jadi mereka berdua kesepian dan terlihat saling menguatkan gitu, pakai bahasa manusia ya. Kita amati terus kita berimajinasi, bisa bikin
satu cerita pendek fabel yang kita bisa ceritakan ke putra-putri kita catat dulu ya, kita bukukan dulu. Ada teknik tersendiri sebenarnya untuk bisa bikin cerita fiksi ya. Dari intinya sih dari kejadian-kejadian kecil yang kita lihat sehari-hari itu bisa kita create dari sebuah tulisan. Orang J.K. Rowling aja ya, yang nulis Harry Potter itu kan dia idenya tuh didapat ketika dia nungguin anaknya sekolah. Dia berhayal, berimajinasi sedemikian rupa, wah akhirnya jadi bestseller internasional. Nah, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik bisa juga mengamati kejadian sekitar dari apapun untuk kemudian dikembangkan ya, terus jadi cerita. Seru ya. Nah, sebelahnya foto apa tuh? Wah, ini juga tangkapan layar. Tangkapan layar. Ini saya ngelihat langsung nih ada di depan kendaraan saya gitu. Aduh, seru banget ini pagi-pagi. Bapak-bapak kita ini sudah luar biasa ya. Ini ya habis bersihin sampah ya, mengepul sampah di suatu tempat. Wah, terus naik ke mobilnya, mobil yang mengangkut sampah itu, wah ada yang, saya sih ngeliatnya agak ngeri nih, yang sebelah sana cuma nempel bokongnya doang sedikit gitu ya, yang sebelah sini itu berdiri tapi udah di pinggir banget. Apa yang bisa kita tulis dari fenomena yang kita lihat ini? Ini sosial ya, kehidupan sosial. Waktu pertama kali ngelihat aja kan udah nyernyes ya hati kayaknya. Masya Allah, itu ayahnya siapa ya? Gitu. Perjuangannya luar biasa. Pasti beliau-beliau ini punya tanggung jawab yang harus dihidupi gitu. Ya, sementara kita di mobil bisa sambil dengerin lagu, sambil sarapan enak, terus di depan kita ada kendaraan yang isinya para pejuang-pejuang keluarga seperti itu kan langsung, bawaannya gimana gitu ya? Apa mungkin karena saya aja orangnya cengeng ya, cepat tersentuh gitu. Jadi sarapan tuh jadi nggak enak gitu, jadi ngelamun. Itu si bapak teh udah makan apa belum? Terus itu dari mana ngumpulin sampahnya, dari jam berapa? Ini kan masih pagi, jam 9-an ini kalau nggak salah ya. Terus mau dibawa kemana? Mereka istirahatnya kapan? Ya, hal-hal seperti ini bisa kita tangkap ya, kita foto terus kita bikin captionnya yang menyentuh, bisa kita angle-nya tuh tulisannya tuh bisa kita ambil dari idenya ya, dari pejuang keluarga misalnya, ya kan? Bapak-bapak itu yang kita lihat itu pejuang keluarga, oke. Atau kita bisa juga dari gundukan sampahnya. Itu sampah tiap hari segitu itu pasti cuma dari RW mana gitu. Itu ada berapa RW di kota kita terus dikumpulin lama-lama banyak banget, terus mau diapain bisa? Kalau sampahnya plastik gimana? Ya, jadi ada dua tuh tadi, soal pejuang keluarga, terus bisa dari sampahnya, soal bagaimana kepedulian kita terhadap lingkungan, terus bisa juga dari apa nih? Kita lihat dari apa nih? Kalau misalnya bisa ngejar mobil ini, mungkin kita bisa, kalau niat banget ya, kita bisa sampai di titik di mana sampah ini diturunkan, terus lihat fenomena yang lebih wow di pembuangan sampah, dan bisa bikin tulisan di situ. Gitu ya teman-teman semua. Sampai sini
ada bayangan insya Allah ya, gimana kita menemukan ide-ide untuk tulisan kita. Kalau saya ngomong tulisan, jangan dibayangin yang heboh-heboh ya. Tulisan-tulisan kecil juga nggak apa-apa. Soalnya ada orang untuk nulis tulisan pendek pun dia bingung gitu, harus mulai dari mana. Nah, ini udah ada langkah-langkahnya, mudah-mudahan udah bisa ya bikin tulisan meskipun tulisan-tulisan yang masih pendek. Nggak apa-apa, mulai dari yang pendek-pendek dulu. Terus sininya ada apa ya? Sebentar ya, kita lihat screen-nya. TikTok. Wah, screen-nya nggak mau jalan. Ada deh. Ya, kalau tadi persiapan itu kita ngumpulin ide kan? Ya, yang suka mandek, suka susah katanya dicarinya. Kita udah melakukan persiapan. Terus kita akan sampai pada tahap menulis. Ini akan di-share insya Allah pada kesempatan yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah masih bisa mempertemukan kita di channel YouTube ini ya, di dalam program Sedekah Ilmu dari Hijrah Fest. Nanti tuh, ini saya kasih bocoran dikit aja ya. Di next episode, keren next episode. Di pertemuan berikutnya kita sampai pada tahap menulisnya ya, karena persiapannya udah dijabarkan tadi. Apa tuh tahap menulis, ada apa aja nih ya? Wow. Wah, ini saya pindah dulu, coba bisa dipindah. Proses menulis tuh. Kedengerannya serem banget nih, bahasa Inggris lagi, ya ampun, mind mapping, drafting, revising, editing, rewriting. Aduh, kayaknya berat. Enggak, ini cuma istilah aja. Jangan takut, cuma istilah aja. Jangan udah, kayaknya susah nih. Enggak, nanti tuh kita coba nulis ya minggu depan. Yang agak perlu perhatian tuh mind mapping memang. Di tahap pertama, mind mapping itu kalau bahasa zaman kita SMA dulu, bikin kerangka karangan. Gitu. Itu tadi sebenarnya di depan-depan tuh kita tuh udah ada bayangan bikin kerangka karangan. Waktu kita breakdown dari topik besar, terus kita kecil-kecilin tadi ya, bisa nulis apanya itu, sebenarnya secara nggak langsung kita udah membedah sampai kecil-kecil. Apa sih yang bisa kita jadikan kerangka karangan dari tulisan kita gitu. Jadi nanti di mind mapping tinggal kita lanjutin milih-milih dari yang tadi kita udah breakdown, udah jabarkan, milih-milih sesuai dengan tujuan kita. Tulisan kita mau dipadatkan atau mau diarahkan ke mana gitu. Oke? Ya, teman-teman, di sesi pertama ini, pertemuan kita pertama di program Sedekah Ilmu untuk materi dasar menulis ya, supaya bisa bikin skrip apa aja ya, disudahi sampai di sini. Mudah-mudahan ada yang nyangkut ya, mudah-mudahan ada manfaatnya, bisa diambil manfaatnya, bisa dipraktekkan step awalnya dulu, cari ide, tangkap ide ya, kemudian dijabarkan. Nanti di kesempatan yang berikutnya kita akan coba bagaimana si tangkapan ide-ide itu kita olah menjadi sebuah tulisan. Untuk teman-teman dimanapun berada yang saat ini menyaksikan channel YouTube program Sedekah Ilmu Hijrah Fest, ayo kalau misalnya teman-teman punya keahlian, punya ilmu yang bisa di-sharing buat teman kita yang lain, ya silakan bisa hubungi ke yang alamat yang tertera atau nomor handphone atau nomor kontak yang tertera di bawah ini, atau mungkin bisa juga
ke Instagramnya Hijrah Fest ya, tanya-tanya DM di sana. Oke, selesai dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah penyampaian. Mohon maaf kalau misalnya masih ada yang kurang berkenan ya. Mudah-mudahan bisa dimaafkan oleh teman-teman semua. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedekah ilmu yang sangat luar biasa. Masih ada sambungannya lagi di part 2. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan yang sudah menyaksikan acara ini menjadi jago-jagonya scriptwriting ya. Dan kita akan lihat bagaimana narasi-narasi positif akan menyebar dan di-share ke seluruh Nusantara. Terima kasih Dokter Anda Tuti Masliana. Semoga di episode berikutnya juga tetap masih mau bersama kita semuanya. Saya tutup sedekah ilmu hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.